Shalom, selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan masih memberi kita kekuatan kesehatan sehingga kita boleh bersama-sama dengan keluarga Nyonya Resti Sepang dan keluarga Nyonya Yulia Yesampemahan untuk bersama-sama beribadah lewat ibadah PWGT secara virtual. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 ayatnya yang pertama. Haleluya, pujilah. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 92 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ialah ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggalkan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sebelum kita masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 52 ayat yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Tuhan Allah
kita akan membaca dan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami datang kepadamu menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana ada pada malam hari ini. Itu karena kasih pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Lewat ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga yang mendapat mimbar pelayanan, kami semua siap ya Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, memampukan kami dalam membaca, memahami akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini untuk menguraikan, memperkatakan akan firman-Mu, Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan kebenaran firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya pilih dari Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkan? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin, firman Tuhan. Saya memberi satu tema, membangun keluarga setia kepada Tuhan dalam mewujudkan cinta kasih Allah. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan. Teristimewa yang pada malam hari ini menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi mimbar pelayanan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang tokoh Howard Marshall menulis bahwa perumpamaan yang kita baca pada saat ini menggambarkan pertumbuhan kerajaan Allah dari awal yang kecil sampai menjadi ukuran sedunia. Sebagaimana perumpamaan seorang penabur yang dituliskan dalam Injil Markus, orang yang menaburkan benih melambangkan Yesus Kristus.
dan tanaman itu adalah kerajaan Allah. Yesus memberikan penjelasan bahwa kerajaan Allah akan berkembang jika ia ditaburkan. Ini menunjukkan bahwa walaupun permulaan gereja atau jemaat amat kecil, sangat sedikit, tetapi karena mempunyai hidup yang kuat sehingga berkembang menjadi besar. Ukuran bukanlah yang penting, tetapi usaha dan hasil adalah yang terpenting. Bahkan ketika kita membaca ayat yang ke-30 sampai 34 pembacaan kita, biji yang kecil itu ketika bertumbuh, ia bisa menjadi tempat hidup atau berkat bagi makhluk yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, yang menarik adalah meski biji ini ukurannya kecil, teramat sangat kecil, sesawi tumbuh dengan cepat dan mendatangkan manfaat. Baik sayurnya maupun minyak yang dipakai untuk kebutuhan memasak. Mungkin dikatakan bahwa sepertinya sangat mustahil jika dari biji sesawi yang ukuran maksimalnya cuma 1 mm, ini terjadi bisa tumbuh mencapai 3 sampai 5 meter. Yang dimaksud biji sesawi ini adalah jenis sesawi yang hitam, bukan yang kuning ya. Mengenai kandungan nutrisi, tanaman ini mengandung begitu banyak nutrisi yang bermanfaat. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini dari Injil Markus pasal 4, yang menjadi benang merah dari bacaan kita yaitu hanya jika manusia hidup berkenan kepada Allah, maka ia akan menjadi berkat bagi dunia. Hanya jika manusia hidup berkenan kepada Allah, maka ia akan menjadi berkat bagi dunia. Tidak peduli sekecil apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, jika kita mendasari yang kita lakukan dengan kasih kepada Allah dan sesama, kita akan menjadi berkat bagi siapapun. Manusia punya sebuah kecenderungan alamiah untuk mengabaikan hal-hal yang kecil. Pengabaian ini membuat manusia menganggap remeh apa yang kecil di dalam pandangan mata dan pikirannya. Ada satu hal yang penting yang sering kali luput dari perhatian kita, itu ketika kita melakukan hal-hal yang kecil. Tetapi kita harus ingat bahwa sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal kecil. Kita perlu bersyukur dan perlu menghargai dan mulai menghargai apa yang kecil, apa yang sedang ada dalam genggaman tangan kita pada saat ini. Apa yang kita punya pada saat ini dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita, dalam pelayanan kita. Akan menjadi besar dan berdampak jika kita setia dan memelihara benih yang ada pada kita. Biji sesawi yang kecil itu akan tumbuh menjadi pohon sayur terbesar jika dia dipelihara dan dijaga, dia tetap tumbuh. Dalam pembacaan kita, Yesus memberikan kedua perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan dua kesamaan, dimulai dari hal yang kecil yaitu benih dan usaha untuk menaburnya. Yang kecil tidak boleh dianggap remeh, sebab dari yang kecil Allah memberikan berkatnya. Biji sesawi yang digambarkan sebagai benih yang terkecil, tetapi jika ia tumbuh bisa sangat besar, bahkan burung-burung pun bisa bersarang di dalam naungannya. Dari biji yang kecil bisa memberikan naungan kepada burung yang sangat besar. Yang kecil bisa menjadi berkat. Keluarga
adalah sistem yang terkecil dalam masyarakat maupun dalam gereja. Tetapi justru keluarga adalah kekuatan utama majunya sebuah bangsa dan gereja. Keluarga seumpama benih yang ditabur di tengah dunia. Dunia akan menawarkan berbagai hal yang mencoba membuat kehidupan kita terlena dari dengan hal-hal yang sepertinya indah menurut pandangan kita manusia, yang gampang, instan, menjanjikan kenikmatan dan berbagai macam lagi. Terkadang jika kita menolak segala bentuk tawaran yang begitu indah, begitu gampang menurut pandangan kita, itu kita dapatkan adalah tekanan. Kadang mungkin yang kita dapatkan tekanan, penderitaan dan kesusahan. Namun sebagai orang yang percaya, ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita akan diarahkan untuk dapat melihat bahwa kehidupan tidak berakhir ketika kehidupan di dunia berakhir, tapi masih ada kehidupan yang lainnya. Kehidupan kita tidak hanya berakhir di dunia ini. Ketika kita tidak ada di dunia, selesailah sudah kehidupan kita. Tidak. Di dunia ini kita hanya sementara. Kalau kita membaca dari kitab 2 Korintus pasal 5, di situ Paulus menjelaskan bahwa di dunia ini kita harus berjuang. Janganlah kita tawar hati karena kehidupan yang sementara ini. Atas hal-hal yang kita hadapi di dunia ini, janganlah kita tawar hati. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik yang jahat ataupun yang baik. Sistem tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Paulus menjelaskan bahwa selama manusia hidup, ia harus bertanggung jawab atas hidupnya untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia harus menyadari, atau manusia harus menyadari posisinya sebagai milik Allah dalam keadaan hidup ataupun mati, ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain atau setia kepada Tuhan tidak dilihat dari besarnya, banyaknya berkat Tuhan yang ada pada kita. Tetapi Tuhan selalu menuntut kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Tidak dilihat dari berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Untuk setia kepada Tuhan, untuk selalu percaya kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, pilihan ada di tangan kita sebagai orang yang percaya. Apakah kita ingin membangun keluarga kita untuk setia kepada Kristus, untuk mendidik keluarga kita memiliki karakter yang penuh cinta kasih dan bertanggung jawab, sehingga keluarga kita menjadi berkat atau hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Sekecil apapun itu yang dilakukan, ketika kita mendasari dengan ketaatan dan cinta kasih kepada Tuhan, itu akan selalu menjadi berkat. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak hanya dengan memberikan begitu banyak persembahan atau bagaimana, tetapi ketika kita menata hidup kita dengan takut akan Tuhan dan selalu berjalan di rel kebenaran, kita sudah menjadi saksi Kristus. Kita telah menyenangkan hati Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Bapak, Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan. Siapa sih yang tidak ingin diberkati oleh Tuhan? Kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini kita ada, itu karena rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan hal itu perlu kita syukuri dalam hidup kita, betapa besar kasih Tuhan
yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup saya, dalam hidup keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan dari kita, mari kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita ini adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita telah merasakan kasih Tuhan dalam pertolongan kita. Bagaimana kita ini jadikan hidup kita sebagai saksi untuk orang lain, supaya orang lain juga melihat kebahagiaan kita. Kita diberkati oleh Tuhan, orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita menata kehidupan keluarga kita untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena sungguh sangat banyak berkat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, dari perumpamaan, kita diajarkan bahwa mari kita meneladani perumpamaan tersebut dengan mulai setia pada hal-hal yang kecil. Dan tidak mengabaikannya. Mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin bagi kita ini adalah hal yang kecil. Tetapi mari kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita atas apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tata keluarga kita, kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dan terus setia kepada Tuhan. Ketika kita selalu setia kepada Tuhan, berkat Tuhan akan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan katakan dalam kitab Injil Matius, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan perlu khawatir. Kita tidak usah khawatir dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana ini anak-anak ini. Ketika kita, yang utamanya adalah mari kita setia kepada Tuhan. Yang paling utama, mari kita setia dan percaya kepada Tuhan. Gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya dan sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan itu ada, dan kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, kehidupan kita, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi khawatir kita, Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Ketika kita betul-betul mengimani bahwa Tuhan itu ada. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara serta keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Jalani hidup Bapak Ibu, saudara-saudara dengan penuh tanggung jawab dan setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan akan selalu bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita selalu membangun keluarga kita, membangun pribadi kita untuk setia kepada Tuhan. Karena ketika kita setia kepada Tuhan, berkat Tuhan akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Keluarga Nyonya Resti Sepang dan keluarga Nyonya Yulia sampai Mahan akan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka hendaklah sekarang ini kebaikanmu kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kita angkat pujian, ku dengar berkat-Mu turun. Berkat
Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam sorga, kepadamu kami bersyukur atas hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah untuk kami bersama-sama dengan kaum ibu di dalam menyatakan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Bersyukur untuk karya Tuhan yang telah memakai keluarga Nyonya Resti Sepang, keluarga Nyonya Yulia Mahan sebagai mimbar pelayanan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama akan terus meneguhkan, menguatkan serta mengingatkan kami sebagai seorang percaya, anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kami selalu menata kehidupan kami dengan lebih baik dan terus setia kepadamu Tuhan, dalam mewujudkan cinta kasih Allah dalam kehidupan kami. Karena begitu banyak kasih-Mu, berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur kepadamu. Dan kami ini Tuhan telah utus untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia pada saat ini. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, sehingga kami selalu menggantungkan hidup kami hanya kepadamu, percaya hanya kepadamu, dan kami selalu mempertontonkan sikap dan tingkah laku kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu Tuhan kami berdoa buat Ibu terkasih Ibu Resti Sepang. Biarlah kasih dan kesetiaan-Mu akan terus dinyatakan dalam hidup perjalanan kekasih Ibu Resti Sepang bersama dengan suami dan anak-anak. Kiranya kuasa-Mu terus bekerja untuk menopang kehidupan Ibu terkasih. Biarlah segala rencana dan rancangan-Mu berlaku untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya, baik secara pribadi maupun secara maupun dalam keluarganya ya Tuhan. Karena itu mari Tuhan Engkau karuniakan kepadanya roh hikmat agar dia mampu mengangkat tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dalam menata kehidupan bersama dengan suami dan mendidik anak-anak titipan Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Engkau berikan yang terbaik dalam hidupnya, sehingga tidak ada alasan bagi dia untuk tidak mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat, kebaikan, kemurahan, pertolongan-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan keluarganya. Engkau berkati bapak rumah tangga dalam mengangkat tugas pelayanannya, pekerjaannya sebagai imam dalam keluarga. Apapun yang dikerjakan hari lepas hari, Tuhan kiranya menyatakan yang terbaik, memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Ibu Resti Sepang, di mana Ibu terkasih boleh melahirkan seorang putra 2 bulan yang lalu. Terima kasih atas pernyataan Tuhan. Tuhan telah menghadirkan seorang putra di tengah-tengah keluarga Ibu Resti Sepang. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati anak kekasih ini dalam tumbuh kembangnya. Kiranya Tuhan terus memberkati juga Ibu terkasih dalam mendidik anak-anak titipan Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur bersama dengan Nona dan Weski yang boleh lulus ujian. Terima kasih atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup
keluarga Ibu Resti Sepang. Saudari atau anak terkasih Nona akan melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Dan pada saat ini Tuhan, dia sedang mengikuti tes untuk masuk di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan terus memberkati dia, melapangkan jalan bagi dia, sehingga Nona boleh diterima di universitas di mana dia mendaftarkan diri. Tuhan juga membukakan jalan bagi anak terkasih Weski yang pada saat ini mempersiapkan dirinya untuk mengikuti tes di sekolah menengah pertama. Tuhan memberikan dia kekuatan, kemampuan dalam mengikuti tes, sehingga anak kekasih Weski boleh diterima. Ya Tuhan, kepadamu kami bermohon, kiranya Tuhan terus memberkati anak kekasih Michelle yang pada saat ini ada di Toraja, di Gandang Batu, dalam proses mengikuti praktek pelayanan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati, memperlengkapi adik kekasih Michelle, sehingga Michelle di sana dapat menjalankan praktek dengan penuh tanggung jawab, dan dia boleh kembali ke Makassar dengan penuh selamat. Dan dalam meraih segala impian dan cita-citanya, Tuhan kiranya selalu melapangkan jalan bagi saudara Michelle, Weski, dan Nona, serta Michelle ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan membukakan jalan bagi saudara Beatrix yang pada saat ini ada di Papua sedang mencari lapangan pekerjaan. Mari Tuhan, tunjukkan jalan bagi saudara Beatrix. Tunjukkan pekerjaan yang sesuai dan dengan kemampuannya ya Tuhan. Nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dalam hidupnya. Ya Tuhan, segala kerinduan atau harapan dari keluarga Ibu Resti Sepang, mari Tuhan nyatakan yang terbaik menurut ukuran Tuhan di dalam hidup keluarga Ibu Resti Sepang. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami berdoa buat keluarga Ibu Yulia Mahan. Mari Tuhan perlengkapi dia dengan hikmat dan kuasa-Mu. Berikan dia kekuatan dan kesehatan. Pegang genggam tangannya ya Tuhan. Dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, Engkau memberkati dia. Engkau menyatakan yang terbaik dalam hidupnya ya Tuhan. Segala yang ia rencanakan, Engkau selalu melapangkan jalan bagi dia Tuhan. Berkati segala yang ia kerjakan bersama dengan suami. Engkau berkati anak-anak titipan Tuhan dalam keluarganya. Engkau nyatakan yang terbaik dalam hidupnya Tuhan. Biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh berkembang. Dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, mereka dapat meraih masa depan mereka yang penuh dengan harapan. Tuhan selalu membukakan jalan bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya ya Tuhan, dalam menjalani hidup ini. Engkau nyatakan berkat-Mu di sana Tuhan, yang tidak pernah berhenti, sehingga keluarga Nyonya Yulia Mahan selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat yang Kau curahkan dalam hidupnya. Segala harapannya, rencananya Tuhan bukakan jalan bagi ibu terkasih, Ibu Yulia Mahan sekeluarga. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu ya Tuhan, kami berdoa buat segenap umat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau hadir di sana menjamah tubuh mereka yang sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini.
yang akan dipakai untuk menata pelayanan ke depan di PWGT Jemaat Masale, dan berkati yang masih ada pada keluarga bahkan kami semua ya Tuhan. Berkati tangan-tangan kami dalam mengelola setiap berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat Ibu Orpa. Tuhan memberkati dia dalam hidupnya, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Masale. Nyatakan segala yang terbaik dalam hidup keluarganya ya Tuhan. Engkau berkati dan Engkau melindungi segenap keluarga ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta sekeluarga. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah umat-Mu Jemaat Masale ya Tuhan. Engkau memberkati Saudara Cali dan Nando. Engkau memberkati segenap majelis dalam menata pelayanan di tengah Jemaat Masale, sehingga seluruh umat-Mu ya Tuhan selalu mendapatkan berkat dari pelayanan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati pengurus PWGT Jemaat Masale dalam mengangkat pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Engkau memperlengkapi mereka dengan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Ini seru sembahyang kami Tuhan, ini harapan kami, ini ungkapan syukur kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 345, sertai kami Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Allah yang kudus akan memberkati dan melindungi kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah PWGT kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah PWGT pada malam hari ini bersama dengan keluarga Nyonya Resti Sepang dan keluarga Nyonya Yulia Yesampemahan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kekasih kita Oktavina Lumembang STH yang sudah menaburkan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya tetap diberi kekuatan kesehatan sehingga saudara kekasih Pina boleh mengangkat tugas dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat dan tetap diberkati dalam masa mudanya.
Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudara kekasih Cali dan Nando, Ibu Hermiati Delima yang sudah mendukung ibadah kita pada malam hari ini, sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Nyonya Resti Sepang dan Nyonya Yulia Y. Sampai Mahan yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kiranya tetap diberi kekuatan, kesehatan dalam mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah keluarga. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.